puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerahnya. Begitu pula mari senantiasa kita berupaya meningkatkan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dijadikan wasilah memperoleh kehidupan yang lebih berberkah dan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekan lalu kita telah membaca ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semua ini. Kemudian Allah memberikan kata kunci. Kata kunci untuk sukses menghadapi semua ujian itu adalah wabasyiris shabirin. Itu menjadi kata kunci kesuksesan di dalam ujian-ujian kehidupan ini. Hidup ini tidak mungkin tidak diuji. Bahkan hidup itu sendiri menjadi ujian. Gaya sukses salah satu di antaranya disebutkan ini adalah wabasyiris shabirin. Kemudian Allah memberikan penjelasan siapakah orang-orang sabar itu. Saya mau kembali lagi mengulangi pernyataan saya bahwa sabar itu tidak identik dengan diam. Tidak identik dengan diam. Dan sini ayat mengatakan alladzina. Ini namanya kata penghubung. Menghubungkan ayat sebelumnya dengan ayat yang dibaca. Dan wabasyiris shabirin, berikan berita gembira pada orang-orang sabar. Alladzina yang. Berarti ayat ini merupakan penjelasan terhadap siapa orang sabar itu. Wabasyiris shabirin, beri berita gembira pada orang-orang sabar bahwa ada kunci kesuksesan yang dimiliki itu alladzina yang. Jadi yang mau ditunjuk ini adalah siapa orang-orang sabar itu. Bukan yang di sini di ayat ini penjelasannya tidak ada yang mengatakan orang sabar adalah orang yang pendiam, orang yang tidak banyak bicara. Tidak. Kita tahu yang bikin itu sahabat itu adalah pendiam. Kalau seandainya ada persepsi kita seperti itu, dan itu apa beda itu? Tiada seorang muslim yang diberikan alladzina idza aswabathu musibatun kalau mengucapkan seperti apa yang dikatakan oleh tangan ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila diuji dengan musibah. Sebentar, kalau kata musibah jangan terlalu seru. Memahami musibah itu bencana. Sebentar kita lihat apa musibah itu. Apabila ditimpa ujian, diberikan ujian, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
kata musibah ini, kalau kita menelusuri secara literal kata musibah, asal katanya adalah swaba. Swaba itu artinya segala yang turun dari tempat ketinggian menuju ke tempat rendah, itu namanya swaba. Kullu nazilin min uluwin ila suflin. Saya tadi baru coba buka kamus yang representatif, mencoba melihat apa maunya ini musibah, dan kita lihat sama kata Al-Quran. Praktis malam ini tidur saya hanya 1 jam. Saya pulang dari daerah jam 1, tidur sebentar, bangun cari itu lagi kamusnya apa maunya, selalu main-main di otak kita. Kullu nasilin min uluwin ila suflin. Semua yang turun dari tempat ketinggian menuju ke tempat yang rendah, itu namanya swaba. Nah, itu satu maknanya. Kata makna yang kedua dari swaba, sawaba, as-sawab, yaitu lawan daripada kesalahan. Makanya itu Allahu a'lam bis-shawab. Kan biasa kita mengatakan begitu, Allahu a'lam bis-shawab, hanya Allah yang paling tahu yang benar. Itu berasal satu akar kata itu dengan musibah. Nah, kalau kita memperhatikan makna ini, adakah sesuatu yang mengantar kita untuk berpikir tentang suatu kehancuran, kebinasaan? Kemudian di kamus yang besar satu lagi berkata, kalau mengatakan aswaba, ini akan kajian kebahasaan ini, tapi tidak bisa dipisahkan karena ini Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi tentu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kebahasaan mesti kita telusuri. Aswaba itu berkehendak, sama dikatakan aswaballahu allazi arada. Nah, kalau demikian dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, kemudian muncul kata-kata allazina iza asabatuhum musibah, ada kesan yang dimaksudkan musibah di sini adalah yang ujian-ujian tadi yang sebelum kita baca itu, minal khawfi wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Itu kan menerangkan itu. Coba kan ayat wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah. Kadang semuanya disebutkan itu bahagia dari seluruh yang bermakna musibah. Tapi tolong jangan ada kesan ini ada sebuah kehancuran. Ini ada kullu nazilin, ini ada pemberian dari Allah. Itu adalah sumbernya dari Allah. Sebenarnya orang ketika seseorang menghadapi situasi seperti ini tidak lebih sebagai terapi jiwa. Itu terapi jiwa itu. Ya, mungkin pernah hati kita keseleo
diterapi supaya lurus kembali. Ini kan sudah kesedihan hati itu kalau kita mengatakan, saya itu musibah berlaku. Coba kalau kita melihatnya itu sebagai sebuah terapi kejiwaan, bersyukur karena mau diperbaiki. Kalau diterapi orang kan mau diperbaiki, mau disehatkan itu. Jadi kalau berpikir macam-macam tentang musibah, jangan memang hati sakit yang dimiliki. Karena Allah bahasa budayanya orang Arab berkata begitu, yang namanya asabah diddul khata'i, lawan daripada kesalahan. Jadi kalau kita mengenal begitu, ada tuduhan bahwa Allah berbuat salah kepada kita. Bagaimana itu? Bagaimana kalau begitu? Makanya kita mengatakan sebenarnya ujian-ujian seperti itu yang sering ada kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan dan kita harus meyakininya, itu terapi hati ya, supaya tidak bengkok-bengkok hati kita. Coba lihat di dalam Al-Quran dialognya antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Kan Nabi Ibrahim berkata, bagaimana pandanganmu nak? Saya ini diperintahkan untuk menyembelihkan. Apa katanya? Apa rekaman dalam Al-Quran jawabannya Nabi Ismail? Dia katakan, laksanakan apa yang diperintahkan. Bukan dikatakan laksanakan apa yang kita inginkan. Coba kita selidiki ini ucapan seperti ini. Bersama dengan Al-Quran itu dia katakan, silakan ayat, laksanakan apa yang diperintahkan. Bukan laksanakan apa yang kau inginkan. Karena Ibrahim kan tidak menginginkan sebenarnya untuk menyembelih anaknya. Tidak menginginkan untuk menyembelih anaknya, tapi ini karena nazilun, sebuah perintah dari Allah, maka laksanakan apa yang diperintahkan. Cerdasnya Nabi Ismail ini memilih kata-kata yang paling tepat. Memilih kata yang paling tepat, bukan mengatakan silahkan ayah laksanakan apa yang Anda inginkan. Beda. Kalau laksanakan apa yang diperintahkan, maka ini terapi kejiwaannya Ismail. Dia lihat bahwa itu ada dari Allah. Makanya terima dengan tulus. Silakan. Tidak ada tanpa beban. Jadi itulah tadi kita katakan, jangan terlalu heboh kalau kita mengatakan ada musibah. Jangan terlalu heboh. Kullu nazilin min uluwin ila suflin, kemudian diddul khata, lawan dari kebenaran. Berarti lawan dari kesalahan. Ini sebuah kebenaran. Ini sebuah kebenaran yang harus terjadi. Dan tidak mungkin adalah sebuah kebinasaan yang diinginkan untuk diri kita. Kalau kita sakit, Pak, seperti saya sakit pinggang, pergi ke terapi karena mau kasih perbaiki itu. Jangan dibiarkan sakit itu terus menerus. Jadi semua ini terapi hati. Jangan cuma lutut saja yang mau diterapi, hati harus diterapi sekarang ini. Dan terapinya itulah warna-warna kehidupan, inilah terapi.
Ketika hati sehat menghadapi itu, aman dulu, persilatan itu. Seperti ini Nabi Ismail. Apa bukan ancaman musibah itu? Saya lihat, saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Ancaman dosa. Tapi Ismail, ya silakan. Apa yang dikehendaki, yang diperintahkan. Bagusnya terapi hatinya ini Ismail ini. Bisakah kita mengikuti itu? Makanya dia katakan di sini ya, yang mampu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya ucapan yang sudah bersahabat dengan kita ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan ucapan kalau hanya melihat orang mati. Ini tidak perlu, harus selalu terus ini terapi jiwanya ini. Semua ini. Ini baru kita butuh pembantu di sini. Mana? Saya mau memperlihatkan bahwa dalam satu ayat boleh dua statusnya. Statusnya apa? Sebagian muqayyadah dan sebagian mutlak. Ini kita belajar tafsir. Bismillah. Ya. Yang mampu berkata sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Dari ayat ini terbagi dua di situ. Inna lillahi itu mutlak itu. Inna lillahi ini mutlak, tidak boleh tidak, mutlak. Yang tidak sampai lagi melihat ada tidak misalnya. Sesuai dengan perintahnya senior. Ini kan satu ayat ini, bukan inna satu lillahi. Ini mutlak. Apa namanya mutlak? Tidak bisa ditawar-tawar, sudah pasti begini. Semua ini adalah makhluknya Allah. Kita ini milik Allah. Tidak boleh saya bukan. Mutlak. Wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi raji'un. Ini muqayyad. Ini muqayyad. Apa namanya muqayyad? Bersyarat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Mutlakkah kita kembali kepada Allah? Tidak mutlak. Bersyarat. Kalau memang mutlak, maka orang kafir juga kembali kepada orang jahat juga. Di mana bersyarat ini? Ini kan kita mau kembali kepada Allah. Saya berkali-kali mengatakan itu kata kembali pernah di situ. Allah Maha Suci. Manusia pernah di situ. Berarti pada hakikatnya manusia suci. Kan sesuai dengan
ada ahli pendidikan, tapi Prof, saya pinjamin mutar pendidikan. Ya, manusia itu kan besi, maksudnya masih suci. Persoalannya mau kembali kepada yang maha suci. Sekarang ini masih suci atau tidak? Kalau tidak suci, bagaimana mau kembali kepada yang suci? Salah passwordnya. Banyak password yang sudah salah. Yang seharusnya kobra dikasih titik. Nggak bisa tembus, Pak. Nggak bisa tembus. Nah, makanya kita katakan muqayyada, bersyarat. Persyaratannya ya, kalau mau rajin bersih dulu. Kalau mau kembali kepada yang sehat dulu, saya kasih sehat dulu hatimu. Illa man atallaha biqalbin, itu kecuali yang datang dengan hati yang sehat, sudah terapikan hati kita, sudah terapikan, jangan sampai keseluruh terus, tidak bisa. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah kata kuncinya orang-orang sabar, mengakui eksistensinya dan apa harapan-harapan yang ada pada diri. Eksistensinya adalah saya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini yang selalu bermain terus sebagai psikomotorik dalam kehidupannya. Itu cocok istilahnya. Saya pinjamin buta. Cocok diperhatikan, ini menjadi psikomotorik dalam kehidupannya ini. Inna lillahi wa inna sedikit pun. Akhirnya menjadilah kalbin salim. Jadi kembali lagi kata-kata musibatun itu adalah kita coba mengartikan sebagai sebuah bentuk atau proses perjalanan hidup kita. Itu sebuah proses perjalanan hidup kita. Yang melahirkan sebuah situasi dan kondisi yang boleh jadi sejalan dengan pikiran, boleh jadi tidak sejalan dengan keinginan. Yang menjadi masalah kita terkadang terpengaruh kalau situasi dan kondisi yang dalam proses perjalanan itu yang tidak sesuai dengan keinginan. Kita banyak kesalahan di situ. Akhirnya bagi orang-orang yang sabar, terjemahannya semua keinginannya itu hanya satu lepas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimat terjemahan daripada terapi kejiwaannya orang-orang sabar. Jadi mungkin agak sehat kalau selalu kita terapi jiwa hati kita dengan itu. Dan itu tidak pernah berhenti. Karena tidak pernah kita berhenti berjalan dalam kehidupan ini. Nah, kembali saya mau mengatakan bahwa sebenarnya musibah itu adalah terapi jiwa, terapi hati itu. Ya. Ulama kita mengatakan ini kalimat istirja. Apa artinya kalimat istirja? Istirja itu artinya dari raja'ah, istirja, mengembalikan kepada Allah. Kembali lagi kita pada posisi zero, kembalikan kepada Allah. Jadi kalau kembali kita jadikan posisi zero kehidupan kita ini, apa yang mau ditanya Allah nanti di akhirat? Nah, jadi ini kalimat istirja.
Ada hadis Rasulullah SAW dikatakan begini, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amara Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati." Coba. Apa artinya ini? Tiada seorang muslim yang diberikan cobaan melainkan ia lalu mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh, ini kan diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ucapannya? Berikanlah kebaikan untukku dalam musibah ini. Orang yang seperti ini, daya pandangnya itu tidak pernah melihat ada sesuatu yang buruk. Musibah ada kebaikannya. Makanya dia doa, ajirni fi musibat. Perlihatkanlah kebaikanmu ya Allah untuk diriku dari apa yang engkau ujikan saya. Ini hadis Muslim. Ini hadis Muslim. Tapi kan tidak semuanya kita mampu memiliki semangat seperti itu. Ya Allah, perlihatkanlah kebaikanmu untuk diriku dari ujian yang engkau berikan kepadaku. Yang cepat-cepat biasa muncul emosi, marah. Bahkan ada riwayat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak pernah melihat adanya keburukan dari musibahnya. Kata-kata musibah, karena jangan sekali lagi kalau kita berkata musibah, jangan terlalu seru memaknai itu musibah kayak apa. Kalau Umar dia berkatakan begini, wallahi bersumpah ini, Umar bersumpah, wallahi mabtulitu bi baliyatin illa kana lillahi alayya fihi arba'atu ni'am. Justru Umar ini kalau ia menghadapi situasi kehidupan seperti itu, yang dia lihat 4 nikmat. Langsung kita teringat bagaimana caranya Nabi Isa itu menghadapi situasi seperti ini. Murid-muridnya sudah pada tutupnya, jeleknya ini, bangkai ini. Nabi Isa apa yang dia lakukan? Pergi pegang giginya itu bangkai, bersihnya giginya di bangkai, bersihnya. Inilah orang yang sudah terapi hatinya begini. Kalau Umar dia mengatakan begini, saya tidak pernah diuji oleh Allah dengan ujian kecuali saya melihat 4 nikmat dalam ujian itu. Yang pertama, awalnya Islam takun fi dini. Dia katakan satu nikmat yang besar, memperkokoh keyakinanku akan kebenaran agamaku. Ini hati yang begini mahal. Barangkali mungkin tukar dengan siapa, dengan apa, susah. Kembali kita mau katakan ini, hati yang seperti ini nggak bisa ditiru-tiru artinya orang. Kita tompian usahakan. Jangan mau kayak tiru hatinya Umar. Mau fotokopi tidak bisa. Karena ini gerakan hati, bukan gerakan fisik. Gerakan fisik bisa ditiru, gerakan hati tidak bisa ditiru. Diupayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam takun a'zama minha. Pasti ini adalah memiliki nikmat yang paling agung dibanding apa yang terjadi. Itu Umar mengatakan begitu. Yang dia lihat dari kejadian itu, apa dia katakan?
pasti ada yang lebih agung dari ini. Kecil. Dan kita hanya mampu gampang mengatakan itu, Pak. Ketika kita berhadapan dengan coba kita lihat itu kampanye, kita nasihati orang, sabar kini, maunya apa? Begitulah kata Tuhan. Semua kata-kata indah keluar untuk menasihati orang. Begitu kena dirinya, tidak langsung hilang itu kata-kata indah. Semua dimuak-muak. Mahal. Kenapa? Kuncinya istirja'nya ini semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti ada orang mati baru kita baca itu. Jangan pernah berhenti terapi jiwa kita dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah berhenti. Mengomel istri tak umpama pasti ada lebih baik daripada ini. Bagus ini omelan istri, pasti ada Allah yang kebenaran yang memperlihatkan kepada saya. Aman nih. Tapi kalau omelan istri dibalas dengan omelan gempa bumi itu. Gempa bumi. Yang ketiga, Islam takun mukhrimatullah. Pasti yang saya rasakan, kata Umar, ujian yang datang kepadaku ini bukan menghalangi ridahnya Allah. Itu Umar. Itu Umar. Padahal dulunya Umar ini kafirnya kafir. Kafirnya kafir Umar. Tiba-tiba diterapi jiwanya memiliki hati yang seperti ini, mulia. Jadi jangan kita putus asa bahwa jangan juga terlalu gampang menilai orang yang penjahat. Jangan sampai dia dapat kejiwaan. Yang keempat, anna arjus sawab 'alaiha. Apa yang menghalangi saya untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari musibah, dari kejadian yang saya alami? Apa yang menghalangi saya? Umar ini di mana saya kutip ini kisahnya Umar. Ada satu kitab yang populer, Nasaihul Ibad. Itu ada di situ disebutkan, yang ditulis oleh Syekh Anwar Al-Bantani. Rajin membaca. Ya. Bukan berarti bahwa hati yang seperti ini diperoleh dengan bacaan, tidak. Ya. Tapi bagaimana berupaya menjinakkan hati itu. Saya sudah pernah membacakan di hadis yang minggu lalu ini, karena ada beberapa hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Iza mata waladul abdi, minggu lalu saya terangkan ini hadisnya. Apabila meninggal dunia seorang anak dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata kepada malaikat, dari mana malaikat? Malaikat menjawab, datang kami mencabut nyawanya hamba. Fayaqulu, maka Allah berkata, kabattum waladati, kau telah mencabut nyawanya anaknya hambaku ini. Fayaqulun, semua malaikat berkata, na'am, iya, kami telah datang. Kabattum samrat fuadihi, kami telah mencabut buah hatinya. Fayaquluna, mereka berkata, na'am ya Allah. Allah bertanya,
Masa qala abdi, apa bina bilang hambaku kalau setelah kau ambil nyawanya anaknya? Fayaqulu, mereka para malaikat menjawab, hamidaka, memujimu. Jadi kalau ada orang meninggal, Pak, jangan sampai orang baik-baik, orang yang meninggal kita bilang astagfirullah. Hadis berkata hamidaka, memujimu. Kenapa kira-kira keluar pujian ini orang meninggal yang baik? Karena orang ini mampu mengakhiri hidupnya dengan baik. Jadi karena ada orang meninggal, orang baik-baik, Pak, ya alhamdulillah. Tapi jangan kasih dengar keluarganya. Nadin pagi batu. Budaya kita belum mampu menerima yang seperti itu. Budaya kita, tapi bukan berarti tidak ada. Budaya kita belum mampu menerima kenyataan seperti itu. Alhamdulillah. Kalau ada orang baik-baik, ya syukur, alhamdulillah. Syukurnya kita itu karena kita memuji akan kebesaran Allah. Orang ini mendapat tempat yang mulia karena mampu menyelesaikan hidupnya dengan baik. Kita bagaimana? Makanya itu ada doanya orang meninggal. Doanya orang meninggal kepada kita kalau orang baik-baik. Itu bagusnya kalau orang baik yang meninggal ada doakan kita. Apa kata doanya? Hadis ini. Allahumma la tumithu. Ya Allah, jangan dulu kau ambil nyawanya siang. Hatta tahdiyahu kama hadaitani. Kecuali kalau kau sudah memberikan hidayah seperti hanya engkau memberi hidayah kepada aku. Orang yang meninggal mengatakan memberi hidayah kepada aku. Berarti orang yang meninggal ini orang baik atau orang bukan? Orang baik. Karena dia telah mendapat hidayah. Jadi kalau ada orang baik meninggal, alhamdulillah kita nanti didoakan itu. Nah, sekali lagi jangan dikasih kedengar di keluarganya. Simpan saja itu pun. Hamidak itu satu. Wastarja'a, memiliki semangat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Fayaqulullah ibnu li 'abdi baitan fil jannah, bangunkan istana untuk hambaku ini. Dan beri nama istananya itu adalah Baitul Hamdi. Wasammuhu, dan beri nama istana itu Baitul Hamdi, istana pujian. Jadi ini kalimat istirja ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali, dimensi moralnya, dimensi spiritualnya, dan boleh jadi dimensi fisiknya. Karena kan hati yang sehat membawa kesehatan pada fisik. Jadi dimensi moral yang dapat menghidupkan kesadaran dan kesabaran manusia. Ini kesadaran perlu kita kasih hidup, Pak. Kan tidak ada satu kesalahan yang kita lakukan kecuali kita dalam posisi tidak sadar. Yang tidak sadar inilah masalah nantinya. Perlu diterapi lagi. Apa terapinya? Jadi dari kalimat istirja terdiri dua dimensi, yang mutlakah dan muqayyad. Kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk mendapatkan kehidupan. Ini kunci kehidupan dunia sukses, kunci kehidupan di akhirat sukses. Kita mengantongi ini yang cilaka, Pak. Kalau sudah dikasih lagi kunci, ini kuncinya, ambil lagi ini. Wih, apa ini? Nah, ini sudah lengkap. Nah, saya kira kita semua ini pencari kunci semua. Sekian dan terima kasih. Ini ayat berikutnya itu apresiasi Tuhan
terhadap orang yang memiliki jiwa seperti ini. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Nanti minggu depan lagi kita bahas itu. Soal agak serak ini. Mungkin pengaruh kurang tidur, tapi insya Allah sehat-sehat walafiat. Silakan kalau ada yang mau dikoreksi, mau diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai untuk penjelasan tafsir Al-Baqarah 156. Dan memang ada kalimat yang sering kita ucapkan. Di sini memang ada dua bagian Pak Kiai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama kita berasal atau milik Allah, kedua tidak kembali. Ada dua juga berarti Pak Kiai yang harus kita cermati. Yang pertama, kita ini, saya tidak tahu yang mana yang paling tepat Pak Kiai di dalam tafsir ini. Kita ini dari Allah atau milik Allah, karena dua kata ini mungkin bisa menjadi perbedaan di dalam kita mencermati asal-asal diri kita. Apakah kita memang seperti penjelasan sebelumnya, kalau kita dari Allah itu direct atau indirect Pak Kiai? Maksudnya gini, kalau kita langsung, apakah kita, kan kemarin sudah dijelaskan kepada Pak Kiai bahwa kita ini sebetulnya percikan dari Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad dari Nurullah. Apakah kita ini penjelasannya direct dari Nurullah atau dari Nur Muhammad terdahulu? Penciptaan, awal penciptaan Pak Kiai. Ini berkata kepada asal muasal kita, karena di sini kita milik Allah. Karena ada pendapat Pak Kiai, kita ini berasal dari ketiadaan, padahal Allah bersifat ada. Apa mungkin adanya kita ini dari yang tidak ada? Konsep pendapat itu. Nah, ini perlu mungkin penjelasan lebih detail supaya kita, karena mereka berpendapat Allah kan berkuasa, tinggal mengatakan kun, bukan dari dirinya, tapi dari sesuatu yang dia kuasai, tinggal mengatakan kun. Nah, ini pasti ada dua versi itu. Mohon penjelasan dari Bapak. Yang kedua, kita kembali kepada Allah. Kalimat ini. Kembali ini Pak Kiai, apakah kita menuju kepada Allah itu, kembali kepada Allah itu nanti setelah kita meninggal? Apakah sekarang ini Pak Kiai kita masih hidup harus kembali kepada Allah? Dan syaratnya dari Pak Kiai sampaikan, dari yang suci kembali kepada yang suci. Tidak akan bisa kembali sesuatu yang tidak suci kembali kepada yang suci, tidak bisa bersatu. Nah, kira-kira Pak Kiai, jalan apa yang harus kita tempuh agar kita ini bisa kembali sesuai dengan ayat yang disebutkan di Al-Baqarah ini Pak, dengan selamat dan tidak tersalahkan. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kata Nur. Sedikit ini yang agak lagi. Nurnya Allah dengan nurnya Muhammad pada hakikatnya tidak ada bedanya. Cuma kalau kita mengatakan nurnya Allah itu adalah awal dari segala yang ada. Awal dari segala yang ada. Nurnya Muhammad itu adalah awal dari segala yang dicipta. Beda kan? Beda. Dari sisi adanya. Tapi nurnya Allah itu awal dari segala yang ada. Nah, yang tercipta ini adalah nurnya Muhammad. Nah, semua yang mau tercipta ini adalah nurnya Muhammad. Nah, kembali, apa itu nur?
nur itu adalah sesuatu yang memberi jelas, Akan nur itu terbagi 3. Nah, ini panjang lagi masalahnya ini. Ada namanya nurun hissiyun, ada namanya nurun maknawiyun, ada namanya nurun zatiyun. Kalau nurun hissiyun adalah nur yang bisa menerangi, yang bisa dilihat, dicapai oleh indera manusia. Ini kan bukan cahaya kan ini. Tapi cahaya ini hanya mampu menerangi apa yang mampu dicapai indera manusia. Saya bisa membedakan bahwa ini warnanya putih dengan ini warnanya hitam karena ada nur hissi. Karena ini nur hissiyun, mampu membedakan yang mana warna hitam, mana warna putih. Karena nur ini, nur hissiyun. Nur maknawiyun itu adalah bukan pekerjaannya seperti ini, tapi mampu menerangi yang mana kemusyrikan, yang mana bukan kemusyrikan. Nah, persoalan ini kemusyrikan ini amat sangat tersembunyi. Jadi kalau kita tidak memiliki nur maknawiyun, bagaimana bisa melihat kemusyrikan itu? Saya ulangi lagi hadisnya ini yang saya terima langsung dari Syekh saya waktu saya masih di Mekah mengaji. Kemusyrikan bagi umat ini lebih tersembunyi, lebih tersembunyi dibanding tersembunyinya seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Maka sedih. Bukan nur hissiyun ini yang dipakai. Tidak laku ini. Nah, yang berlaku di situ nur maknawiyun. Nur maknawiyun. Bekerja jika nurnya Muhammad untuk menghidupkan nur maknawi kita itu. Kalau tidak bekerja, bagaimana mau menerangi? Saking orang yang memiliki ketajaman nur seperti itu, apa ungkapannya? Salah satu keinginan jahatnya, keinginan manusia, menginginkan cepat mati musuhnya. Itu salah satu bentuk keinginan jahatnya manusia ini, menginginkan musuhnya cepat kalah. Padahal kita selalu menginginkan kalau musuh itu cepat binasa. Tapi ulama kita berkata, salah satu bentuk keinginan jahat adalah menginginkan supaya musuh itu cepat kalah. Bagaimana itu? Nur ini yang mau dipakai bekerja, Pak. Tidak mungkin omong kodok itu. Tidak bisa. Nah, sekarang persoalannya, nur yang Allah titipkan itu bekerja juga. Karena dalam Al-Quran selalu ada doanya dalam Al-Quran itu, ya Allah sempurnakanlah nurku. Ada dalam Al-Quran, sempurnakanlah nurku. Nur apa yang dimaksud di situ? Selain daripada nur maknawiyahnya, tapi nur zati. Nur zati itu Muhammad bukan hanya sekedar pembawa kebenaran, tapi dialah yang menjadi kebenaran. Muhammad bukanlah dia membawa nur, tapi dialah nur. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Bagaimana caranya bisa mendapatkan seperti itu? Bagaimana bisa mendapatkan seperti ini? Dan itu adalah bahagian daripada kehidupan kita yang tidak bisa berpisah. Nah, kembali lagi kita melihat rumusnya. Seperti ini gerakan apa? Pergerakan apa yang sebenarnya tadi kita bicarakan?
ini adalah pergerakan hati. Pergerakan hati. Berarti kalau ini adalah pergerakan hati, maka yang ilmu yang harus dipakai untuk menemukan itu adalah ilmu yang mengatur pergerakan hati, bukan ilmu yang mengatur pergerakan fisik. Saya mau ulangi lagi pernyataan saya. Kan di dalam Al-Quran, di tengah-tengah masyarakat kita itu, makanya begitu. Mari kita belajar salat khusyuk. Bagus itu. Mau belajar untuk salatnya khusyuk. Nah sekarang pertanyaannya, itu khusyuk pekerjaan apa? Pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Jadi kalau kita tidak mendekati khusyuk ini dengan pendekatan ilmu yang mampu menggerakkan hati ini, tidak ketemu. Ambil contoh, ilmu fikih itu mengaturnya apa? Pergerakan fisik. Ilmu fikih, dan itu mutlak, tidak boleh diabaikan itu. Tetapi SPO-nya bukan lari kepada persoalan hati. SOP-nya, saya SPO. SOP-nya adalah pergerakan fisik. Apa contohnya? Kalau takbir, jangan melewati kepada Allahu Akbar. Itu aturan fikih. Aturan fikih. Bisakah saya takbir bukan Allahu Akbar? Tidak bisa. Diatur oleh fikih. Jadi kalau ilmu fikih yang kita mau pakai untuk mencapai khusyuk, omong kodok itu tidak mungkin mau ketemu. Ilmu yang mengatur pergerakan fisik mau mendapatkan sesuatu pergerakan hati, bagaimana mau ketemu? Karena bisa tidak ketemu itu. Tapi tidak boleh kita meninggalkan ini. Jadi kalau begitu, ini namanya mendekati dengan interdisipliner. Salat itu interdisipliner. Makanya jangan selalu disalah-salahkan kalau ada orang yang menekuni dunia tasawuf. Karena ilmu tasawuf, ilmu yang mampu menggerakkan, mengatur iramanya hati. Bukan ilmu fikih yang mengatur iramanya hati. Ilmu yang mengatur iramanya hati ini, ritme-ritmenya, intonasinya, ilmu tasawuf. Apa penyebarannya dari tasawuf itu? Tariqah. Karena kalau kita mempelajari tasawuf tanpa ada penyebaran tariqahnya, itu kita hanya memiliki ilmunya, tapi nikmatnya kita tidak rasakan. Mudah-mudahan bisa ditangkap ini. Bisa saja. Saya pernah bertemu pada diundang oleh beberapa guru besar dari UI di rumahnya mantan rektor Pak Ashar apa itu. Ya. Mau menyangkut masalah ilmu itu kan ditekuni seperti itu. Saya bilang, silakan Pak. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di sini, maka yang kita miliki baru ilmunya tasawuf itu. Tapi menikmatinya itu. Nah, kenapa? Karena kita berhenti pada ilmunya. Tidak ada penjabarannya dalam dunia tarekat. Nah, beberapa banyak yang harus ditemukan di situ bukan melalui ilmu, bukan melalui pembacaan kita. Salah satu contohnya ini, saya dulu waktu ini saya baru pulang dari Timur Tengah Pak ini. Dengan bangga saya ada tumi ilmu ini.
Orang tua saya kan pekerjaannya petani. Dia juga alumni Mekah. Setiap subuh itu banyak jamaah juga. Nah, saya hadir mengikuti pengajian beliau. Semua yang diterangkan dengan pergerakan irama hati itu diterangkan. Dalam hatiku berkata, tapi saya tidak bilang, cuma kusimpan saja karena takut. Apa kita bilang itu betul? Nah, tidak ada yang saya dapat ilmu seperti itu di sana. Saya sudah di Mesir, saya sudah di Sudan, saya sudah di Mekah, saya sudah di mana. Tidak ada begitu. Itu dalam hatiku berkata begitu. Apa dia? Tidak keluar kata-kata aku ini. Diambil songkoknya, songkok tak penyunya itu. Itu songkok tak penyu artinya songkok yang kumuh, karena selalu dipakai ke kebun, karena lumpuh. Apa dia pukulkan dia? Apa kau bilang? Ada masa nanti dulu. Ada masa. Apa ini saya tidak bilang-bilang ini? Saya tidak bilang-bilang ini. Langsung saya ditunjuk ada masa. Itu ilmumu, coba. Ini saya pengalaman sendiri. Itu ilmumu saya tidak mau tukar dengan songkokku ini. Padahal songkok sebenarnya berapa harganya songkok itu? Inilah hati yang sakit ini, baik. Tidak mau kasih songkok ilmu itu saya tidak mau tukar dengan ilmu songkok ini. Dalam hatiku saking sakitnya hatiku itu, Pak. Hati sakit ini. Saya juga tidak mau. Kamu. Nah, sudah itu banyak orang. Apa kita bilang sama banyak? Tidak ada. Ini didapatkan dengan ilmu, dengan membaca kitab itu, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Seandainya didapat dengan kitab, mungkin ada tommy yang saya dapat dengan begitu, kan berapa banyak kitab yang saya sudah baca. Dan itu yang saya belum miliki. Makanya itu kan ada hadis berkata, ittaqi firasatal mu'minin. Takutlah terhadap ilmunya orang-orang firasatnya. Sekian dan terima kasih.